ini yang disampaikan, ini jalur evakuasi sebenarnya, ini menuju Cicadas dan pada akhirnya akan ke sini Pak. Ya, akan ke sini nanti, makanya kita tahu ini kerentanan cukup tinggi, sedangkan kerentanan itu bisa diintervensi oleh masyarakat dan pemerintah. Termasuk hari ini kita melakukan kajian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, sampurasun. Yang terhormat Bapak BPBD Kabupaten Sumedang, yang terhormat Bapak Ibu Badan Pengelola Bendungan Jati Gede dan BPWS Cimanti, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumedang, yang terhormat Bapak Kapolres Sumedang, yang terhormat Bapak Gani. Terima kasih rekan Tribuners ya, kemudian Kuningan ya, Indramayu, kemudian oh ya, provinsi itu lain Pak. Kalau provinsi itu yang punya hajatnya sama dengan kami itu itu dari kabupaten kota. Terus yang saya hormati si Jawa Barat Pak, kami support sampai tidak bisa hadir pun menggunakan Zoom meeting. Kami paksa untuk melakukan Zoom meeting. Terima kasih Pak Budi yang mengirim Pak Kalat yang salah ya Pak Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati rekan-rekan kepala dinas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan di lapangan. Yang saya hormati rekan-rekan ya Bapak Ibu sekalian di sini. Oh ya Pak Kubu beserta seluruh jajaran dari Desa Karedok dan keinginan dari Pak Sekda Provinsi yang berada putra daerah Sumedang. Ini suatu kegiatan yang disimulasikan betul-betul seluruh Kabupaten Sumedang yang dan dipusatkan di sini karena apa? Hidrometeorologinya kebetulan di sini ada bendungan Jati Gede. Tapi mohon izin sedikit saya mungkin akan sedikit mengkoreksi. Kalau di luar disebutkan kenapa dilakukan kegiatan di Jati Gede karena kaitan dengan bendungan akan jebol, itu bukan. Tetapi ini secara kebetulan saja bahwa di sini ada bendungan Jati Gede. Kalau dikaitkan dengan gempa kemungkinan saja karena gempa kan tidak melihat situasi dan kondisi dan tidak melihat tempat. Apalagi sekarang ada wacana adanya megatrust. Tidak ada satu ahli di dunia yang bisa memprediksi di mana dan apa gempa sebesar apa yang terjadi dalam satu tempat atau daerah. Termasuk
megatrust itu. Jadi tidak ada. Kita melakukan gladi ini adalah dalam rangka menciptakan, memintakan masyarakat mewujudkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana apapun. Kebetulan di sini dan sekarang musim penghujan, maka kita disebutnya adalah menghadapi kesiapsiagaan di musim bencana, di musim penghujan atau musim basah. Kebetulan di sini ada hubungan karedok, ya kita di sini. Pergi ke sungai memancing ikan kecil ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan kanggo warga Karedok sadaya. Iya, tepuk tangan Karedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya kami hormati Bapak Kapolres Sumedang, yang kami hormati Pak Dandim yang diwakilkan oleh yang kami hormati dari perwakilan mewakili Kepala Badan Pelaksana Provinsi Jawa Barat. Menandani dulu ya. Permohonan maaf mungkin dari Pak Dandi bahwa rencananya beliau akan datang, namun ada sesuatu hal tugas yaitu akan melaksanakan pikon dengan Bapak Kasat, pas bertepatan waktunya tadi jam 9, sehingga beliau tidak bisa hadir dan memerintahkan ke kami, sekaligus saya sebagai dan Ramil Jati Gede. Mungkin tidak begitu banyak yang kami sampaikan atas nama Dandim. Pak Dandim hanya berpesan kepada seluruh peserta pelaksana gladi kesiapan bencana ini, mohon kiranya rekan-rekan mungkin dari unsur mana saja yang terkait agar melaksanakan dengan fokus, ya, dengan fokus, karena udah 2 hari kita gladi, ya, yang mana ini puncaknya kita bisa tunjukkan kepada warga masyarakat, ya, dan sebagai evaluasi nanti ke depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan gladi ya, yang sudah berjalan selama 2 hari Pak. Sudah 2 hari ya? Sudah 2 hari Pak. Jadi pada intinya kegiatan gladi, kegiatan simulasi, kegiatan peragaan yang dilakukan oleh Polres juga pada saat itu semuanya adalah bentuk pelatihan, untuk membangun sikap yang positif. Baik, izin Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Diana Graini dari BMKG Stasiun Meteorologi Kertajati Majalengka. Hari ini akan memberikan paparan tentang perkembangan musim tahun 2024 khususnya untuk di Kabupaten Sumedang. Nah, apa aja yang saya sampaikan? Ini kalau ngomongin musim nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin El Nino La Nina. Mungkin Bapak udah tahu semua ya, udah paham semua El Nino La Nina. Tapi kita bahas sedikit tentang El Nino. Kemudian prediksi curah hujan 3 bulanannya seperti apa dan langsung kita ke kesimpulannya seperti apa. Oke, status prediksi El Nino dan La Nina. Nah, Bapak-bapak Ibu, tahun kemarin 2024 kita itu mengalami yang namanya El Nino. Oh ya, 2023 betul Pak. Sekarang 2024. Nah, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia ini, terutama di wilayah Jawa Barat. Tapi mungkin yang akan saya sampaikan di sini mungkin hanya El Nino La Nina saja, karena memang yang itu yang lebih dikenal oleh masyarakat dan memang dampaknya terasa nyata di kita. Gitu. Nah, kalau tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024 ini kita mengalami yang namanya El Nino. El Nino itu apa dampaknya kepada kita? Dampaknya adalah pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana data 2024. Nah, sampai dengan data yang 2 Agustus kemarin, indeks
ESO menunjukkan kondisi netral. Indeks ESO itu adalah nilai yang menunjukkan apakah kita sedang mengalami El Nino atau La Nina. Dan prediksinya BMKG mulai dari September sampai dengan akhir tahun ada potensi pergeseran dari El Nino kondisi netral menjadi La Nina lemah. Kalau El Nino itu terjadi dampaknya adalah pengurangan curah hujan, La Nina kebalikannya. La Nina itu dampaknya kepada kita adalah penambahan curah hujan. Oke. Nah, sekarang bagaimana prediksi curah hujan? Tadi seperti yang saya sampaikan untuk awal saya belum bisa menyampaikan, tapi mungkin akan saya jabarkan di prediksi curah hujan 3 bulanannya. Nah, ini adalah perkiraan curah hujan September untuk wilayah Kabupaten Sumedang. Kalau kita lihat di sini, rata-rata seluruhnya ada di dalam kategori rendah. Berarti, ya, untuk prediksi curah hujan 0 sampai 20 mm per bulan itu di wilayah Ujung Jaya dan Toru. Kemudian selebihnya diprediksi curah hujannya mencapai 20 sampai 50 mm per bulan. Artinya apa? Berarti masih kering nih Bapak Ibu untuk wilayah Sumedang. Artinya masih ada potensi-potensi bencana kekeringan seperti kebakaran hutan lahan, kesulitan air untuk di bulan September ini. Jadi kita simak pemaparan wilayahnya dari Bapak Kades atau Kubu Desa Karedok. Terima kasih, saya berdiri di sekarang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, inilah peta Desa Karedok. Desa Karedok itu wilayahnya 926 hektar. Yang tergenang di wilayah ini, yang tergenang itu 29 hektar. 29 hektar. Jadi dari Desa Karedok kita ada pengetahuannya untuk jalur evakuasi itu adalah di sini ada yang makan Cisadas dan juga ada yang ditarik di sana. Ini adalah jalur evakuasi masyarakat Karedok di dusun 2 sini, dusun 2 ke sini sama dusun 1. Cuman yang jadi permasalahannya itu dari 6 RW yang ada di wilayah kami ini, jalur evakuasi dari masing-masing RW itu yang dari RW 2, RW 3, RW 4 itu melalui pematang sawah gitu. Masuk ke jalur evakuasi jalur ininya. Sama dengan ini, cuman yang dari RW 6 bisa melalui jalur ini, jalur evakuasinya menuju ke daerah makam Cisadas ini. Nah, yang dia perkirakan kalau melimpahnya air bendungan Jati Gede dari arah sana itu yang mulai tergenang itu yang ini Pak, mulai ke dusun RW 6 ini yang mulai tergenang itu karena terhambat dengan bendungan Karedok ini. Jadi di Desa Karedok itu ada di antara bendungan Jati Gede sebelah selatan dan sebelah utaranya itu adalah Karedok ini dengan pembangunan PLTA yang di wilayah Desa Kalujaya. Nah, jadi wilayah ini ya sekitar 250 hektar perkampungan kami ini. Kalau melimpah air dari Jati Gede itu akan tergenang. Yang terutama yang paling pertama tergenang itu di wilayah hilir, wilayah sini. Dusun 2. Dari dusun 2 ini, dusun 2 dari sini ke sini. Nah, untuk mungkin skenario nanti kita itu simulasi untuk penanganan bencana ini nanti ketik khusus mungkin Pak Jj yang bisa menerangkan cuman perkiraan yang sebenarnya kalau alur evakuasi kami ini udah ada jalur-jalurnya kepada masyarakat itu adalah per RW-nya itu RW 4, 5 sama 6 itu jalurnya ke sini. RW 1, 2, 3 jalurnya ke dari kolom ke sana. Itu adalah jalur evakuasi untuk masyarakat kami. Tapi skenario yang kita akan dilaksanakan mungkin walaupun kita di sini nanti sama Pak JJ kita action di sini itu jalur ini nggak dipakai Pak, nggak dipakai. Kalau untuk yang sekarang itu, tapi yang sebenarnya itu jalur masyarakat yang sini ke sini. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Dusun 2 ini masyarakatnya itu adalah ada 110 jiwa dengan seluruh jumlah masyarakat Desa Karedok adalah 1.969 orang. Jadi terdiri dari 768 kakak yang ada di wilayah. Nah, ini yang disampaikan, ini jalur evakuasi sebenarnya ini menuju Cisadas dan pada akhirnya akan ke sini Pak. Ya, akan ke sini nanti
Makanya kita tahu ini kerentanan cukup tinggi, sedangkan kerentanan itu bisa diintervensi oleh masyarakat dan pemerintah. Termasuk hari ini kita melakukan gladi. Ya. Itu aja Pak, teman-teman. Jadi sebelumnya tadi sudah disinggung oleh Pak Kades, untuk yang sebenarnya terjadi di Desa Karanganyar ini memang sudah sangat bagus. Mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk sudah menyiapkan titik-titik posko untuk pengungsian, dan sudah masyarakat sebelumnya sudah tahu. Kemudian yang kami laksanakan di sini memang agak berbeda Pak izin. Berbedanya dikarenakan ada dua titik dusun, yaitu dusun 1 dengan dusun 2. Dusun 1 ke atas ke daerah Cicadas, dusun 2 ke arah Tarikolot. Nah, dikarenakan untuk simulasi ini kami tidak menyimulasikan terjadi bencana, tetapi kesiapsiagaan kami. Kemudian air itu jadi diibaratkannya air itu naiknya sedikit demi sedikit. Nanti skenario mungkin akan kami sampaikan, skenario-nya akan saya bacakan. Jadi air itu naik sedikit demi sedikit sehingga penanganannya pun tidak penanganan kita ada korban. Tidak ada korban karena masih bisa mengevakuasi kita. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan di Bapak Ibu semua, kenapa warga yang di sini kejadiannya di sana harus dievakuasinya ke sana ke atas ketinggian, kenapa ada yang lari ke depan desa sini? Nah itu diibaratkannya Pak, disimulasikannya mereka itu sebenarnya lari ke posko masing-masing. Ya, tapi dikarenakan kita tidak memungkinkan bikin posko di sini, jadi kita buat posko latihannya yang di Tarikolot. Jadi sebenarnya yang mengungsi itu dibaliknya dari sini ke sana, dan dari sini ke sana. Itu dengan harapan kami latihan ini mengevaluasi kami sendiri pasukan, bagaimana kalau kami menghadapi daerah yang susah diakses kendaraan seperti ini. Karena masuk ke sini kendaraan besar tidak bisa. Apalagi kalau kita ke Cicadas, akses kendaraan hanya bisa sampai ke sini, dan itu tidak bisa kendaraan besar. Jadi mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan untuk jalan memang harus masuk kendaraan besar, karena ini memang daerah rawan bencana sekali. Dan akses jalan kalau misalnya kita full di Parakan Kondang, itu Parakan Kondang juga irisan dan kasih masukan untuk ke pihak pemerintah setempat. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk masyarakat sudah kami sebar, dan ini melibatkan seluruh masyarakat. Sudah kita melibatkan seluruh warga sendiri. Jadi biar mereka pun tahu apa yang harus